Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 23. Sumber hukumnya ada di Undang-Undang PPh yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja pemotongan PPh pasal 23. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur berpikir tentang pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama adalah PPh merupakan objek penghasilan yang sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Apabila kita menerima penghasilan, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah penghasilan tersebut merupakan objek PPh atau tidak. Apabila tidak ada pemotongan. Apabila iya, apakah hal tersebut merupakan objek PPh final atau tidak? Jika iya, kita lakukan pemotongan PPh final. Apabila tidak, kita cek lagi apakah penghasilan tersebut merupakan objek PPh 21 atau bukan. Apabila iya, kita lakukan pemotongan PPh pasal 21. Apabila tidak, kita cek lagi apakah merupakan objek PPh pasal 26 atau bukan. Bila iya, kita lakukan pemotongan PPh pasal 26. Dan yang terakhir, apabila tidak, kita lakukan pemotongan PPh pasal 23. Jadi, kita bisa lihat dari alur berpikir ini bahwa PPh pasal 23 itu sifatnya yang terakhir. Berdasarkan PP 73 tahun 2016, BPJS Ketenagakerjaan merupakan subjek pajak dalam negeri sehingga merupakan pemotong PPh pasal 23. Objek pemotongan PPh 23 itu ada beberapa. Pertama, yang dipotong dengan tarif 15% ada 4, yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Apabila merupakan objek PPh pasal 21, maka dipotong PPh pasal 21 saja dan tidak dipotong keduanya. Kemudian yang dikenakan tarif 2% adalah yang pertama sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta itu jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lain kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Ada jenis jasa lain yang diatur di PMK nomor 141/PMK 03 tahun 2015. Ini ada banyak jenis jasa-jasanya. Kita bisa lihat dan bisa dibaca sendiri. Atas objek-objek tadi ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Jadi, kalau yang menerima penghasilan tersebut adalah bank, maka tidak dilakukan pemotongan PPh 23 oleh subjek pajak dalam negeri. Kemudian, yang kedua adalah sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan financial leasing atau sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan tidak dipotong PPh 23. Kalau sewa operasi atau operating lease maka dipotong PPh 23. Yang ketiga ada dividen. Syarat yang pertama adalah kalau PPh pasal 4 ayat 3 yang dikecualikan dari objek pajak. Jadi, kalau bukan merupakan objek pajak, tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Selanjutnya adalah bagian laba yang diperoleh anggota perseroan komanditer. Ini adalah pasal 4 ayat 3 dikecualikan dari objek pajak. Lalu ada SHU koperasi, kemudian penghasilan yang dibayar atas jasa keuangan atau pembiayaan. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto atau tidak termasuk PPN atau PPNBM. Ada beberapa jasa yang kena pajak, maka terlebih dahulu kita keluarkan PPN-nya, lalu kita kalikan dengan tarif pajak. Apabila dia tidak punya NPWP, maka tarif pajaknya 100% lebih tinggi. Ada tambahan penjelasan di sini bahwa jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi, dan jasa lain tidak termasuk pembayaran, gaji, tunjangan, pembelian barang atau material, pembayaran kepada pihak ketiga oleh penyedia jasa, dan penggantian reimbursement. Jadi, kalau di dalam tagihannya ada hal ini, maka dikeluarkan terlebih dahulu. Nanti kita kalikan dengan tarif pajaknya. Ini ada syarat-syarat pembuktiannya. Saat terutangnya pajak ada 4, yaitu yang pertama adalah dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan.
jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan, atau saat yang ditentukan dalam kontrak. Konsep waktunya adalah yang mana yang lebih dulu. Ini ada tambahan penjelasan dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan. Ada beberapa hal yang sering terjadi. Hadiah merupakan objek pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama adalah hadiah undian. Hadiah undian itu ada di PPh pasal 4 ayat 2. Ia dikenakan PPh yang sifatnya final sehingga harus didahulukan. Tidak dipotong PPh pasal 23 tapi dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan ada potongan PPh pasal 21-nya. Selanjutnya ada hadiah atau penghargaan perlombaan di mana penerimanya wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap dipotong PPh pasal 23. Apabila merupakan penghargaan dipotong PPh pasal 26. Setelah itu ada hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa dengan syarat diberikan kepada semua pembeli atau konsumen tanpa diundi. Contohnya piring cantik yang diterima saat membeli sabun cuci atau lainnya yang sifatnya langsung diberikan kepada semua konsumen. Ini tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan, akan tetapi tetap dilaporkan di SPT tahunan dan tetap merupakan objek pajak. Tambahan penjelasan yang kedua adalah mengenai sewa. Yang pertama, dalam sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta seperti penggunaan mobil, gedung, dan sebagainya. Harta lain kalau sifatnya operating lease dipotong PPh 23. Finance lease atau pembiayaan tidak dipotong PPh 23. Kemudian ada sewa tanah dan atau bangunan dipotong PPh final dengan tarif 10% karena merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2. Tambahan penjelasan yang ketiga adalah sumbangan. Kalau sumbangan tidak berdasarkan jasa yang diberikan, sifatnya sukarela bukan karena melakukan pekerjaan sehingga kita berikan sumbangan. Kalau melakukan pekerjaan lantas kita berikan sumbangan, itu disebut dengan kompensasi pembayaran yang bisa digolongkan sebagai objek PPh 23 yang sifatnya adalah biasa. Sumbangan ada dua jenis. Ia dikecualikan dari objek pajak penghasilan bagi penerimanya. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan yang diterima oleh amil zakat yang disahkan oleh lembaga pemerintah. Zakat bukan merupakan objek pajak penghasilan. Yang kedua adalah hibah yang diterima badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial kemasyarakatan, koperasi atau orang pribadi yang melaksanakan kegiatan UMKM. Kemudian sumbangan yang merupakan pajak penghasilan bagi penerimanya. Selain sumbangan yang tidak ada di sini merupakan objek pajak penghasilan selama memenuhi definisi peraturan yang ada di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Pengecualian ini hanya berlaku sepanjang tidak ada hubungan kepemilikan, hubungan usaha, hubungan pekerjaan, penguasaan di antara pihak yang bersangkutan. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud di slide sebelumnya adalah persyaratan tentang penerima yang tidak dikenakan pajak penghasilan ketika menerima sumbangan. Pertama, ada badan keagamaan yang sifatnya harus nirlaba dan kegiatan utamanya adalah mengurus tempat ibadah dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Badan pendidikan adalah badan nirlaba yang kegiatan utama menyelenggarakan pendidikan. Badan sosial adalah badan nirlaba terutama menyelenggarakan pelayanan kesehatan, panti jompo, memelihara anak yatim piatu, orang telantar, dan atau orang cacat, santunan dan atau pertolongan korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya, pemberian beasiswa, dan ada pelestarian lingkungan. Lembaga badan sosial ini yang ketika menerima penghasilan bukan merupakan objek pajak penghasilan. Kemudian ada koperasi yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian di Indonesia. Ada orang pribadi yang melaksanakan usaha, yaitu syaratnya adalah kekayaan bersih maksimal 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau dia memiliki peredaran usaha maksimal 2,5 miliar. Terima kasih.